Masa HP flagship kasta tertinggi seharga 20 jutaan, tapi sensor fingerprintnya masih ditaruh di samping bodi? Ini dia Huawei Pura 90 Pro Max yang dikabarkan siap rilis ke pasar tanah air dengan nomor model SCA-LX9. Di saat HP 3 jutaan aja udah menggunakan under-display fingerprint, flagship Huawei ini malah zonk di sektor biometrik. Makanya tonton ulasan tim forum gadget ini sampai habis, biar uang abang gak habis puluhan jutaan dan juga gak mubazir. Dan berikut adalah kelebihan maupun kekurangan daripada Huawei Pura 90 Pro Max yang berhasil tim forum gadget rangkum. Kita langsung bahas 6 poin plus utamanya dulu. Kelebihan yang pertama ini berbekal kamera periskop dan juga sensornya cukup sadis. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan variabel f.1.4 dengan f4.0. Tapi bintang utamanya ada di kamera periskop telefoto yang punya resolusi sebesar 200 megapiksel. Mendukung 4K optical zoom dan juga 100 kali digital zoom. Kemampuan telemakro dan distabilkan dengan OIS dengan standar CIPA 7.0. Hasil fotonya dijamin tajam luar biasa di kondisi apapun. Kelebihan yang nomor 2 yaitu berbekal durabilitas bodinya level badak. HP ini tangguh banget karena menggunakan sertifikasi IP68 ditambah IP69 yang tahan air dan tekanan tinggi serta tahan debu ekstrim. Layarnya depannya dilapisi dengan kaca Kunlun Gen 3 yang anti refleksif dan punya ketahanan tahan gores pertama di kelasnya. Filmnya terbuat dari aluminium alloy yang super kokoh. Beralih ke kelebihan yang nomor 3 yaitu berbekal layar premium kelas atas. Menggunakan panel OLED LTPO 2.0 berukuran luas 6,9 inci. Beresolusi Quad HD+, transisinya super mulus 120Hz dan punya 300Hz sampling rate, 1440Hz PWM dimming, menampilkan 1.07 miliar warna serta sudah mendukung HDR Vivid. Mau dipakai editing, akurasi warnanya dijamin juara banget. Beralih ke kelebihan yang nomor 4 yakni berbekal manajemen daya dan pengisiannya cukup lengkap. Di dalam bodinya yang setebal 8,1 mm saja, Huawei sukses menanam baterai sebesar 6000 mAh. Urusan ngecasnya juga ngebut banget berkat 100 watt fast charging dan juga dukungan 80 watt wireless charging. Hebatnya lagi, HP ini juga bisa digunakan untuk mengecas HP lain sebagai power bank dengan adanya refresh charging 18 watt. Beralih ke kelebihan yang nomor 5 yakni berbekal konektivitas dan juga fitur hardware-nya cukup melimpah. Portnya udah menggunakan USB Type-C 3.1 Gen 1 yang mendukung display out ke monitor luar. Selain itu, fiturnya lengkap mulai dari Wi-Fi 7, fitur NFC, jaringan 5G, Bluetooth 6.0 dengan dukungan eSIM Ear Blaster buat remote hingga giro hardware yang responsif banget. Dan untuk kelebihan yang terakhir yakni berbekal konfigurasi memori internal yang raksasa. Dipadukan dengan RAM LPDDR5X yang kencang dan media penyimpanan storage UFS 4. Memorinya sangat lega mulai dari RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 256, RAM 12GB dengan media penyimpanan internal 512, dan RAM 16GB dengan media penyimpanan internal 512GB. Tak ketinggalan sampai ada varian tertinggi yang tembus RAM 16GB dengan media penyimpanan 1TB. Abang bisa menyimpan ribuan video 4K 60fps hasil rekaman Ximage tanpa takut memori cepat penuh. Sekarang mari kita buka-bukaan soal 3 minus fatalnya yang wajib abang catat baik-baik. Kekurangan yang pertama yakni posisi sensor fingerprint yang aneh untuk kelas flagship. Seperti yang saya bahas di awal intro tadi, penempatan fingerprint di samping bodi ini benar-benar keterlaluan banget. Untuk sebuah HP kasta tertinggi dengan bobot 230,5 gram, estetika premiumnya jadi agak ternoda gara-gara absennya sensor di dalam layar. Kekurangan yang nomor 2 yakni performa chipsetnya Kirin masih tertinggal secara fabrikasi. Dapur pacunya ditangani dengan Kirin 9030S dengan kecepatan 2,7 GHz dan GPU Malion 935F. Walaupun ini pencapaian hebat dari SMIC, tapi fabrikasinya masih tertinggal di 5 nanometer saja. Kalau dibandingin sama chipset flagship kompetitor yang udah menggunakan fabrikasi 3 atau 4 nanometer, performa mentah dan juga efisiensi dayanya pas diajak kerja berat bakal sedikit kalah saing. Sementara untuk kekurangan yang terakhir yakni ketidakpastian ekosistem software versi global. Dalam pasar Cina, HP ini menjalankan Harmony OS 6.1, tapi untuk pasar global dan di pasar tanah air nanti,
statusnya masih dipertanyakan apakah bakal menggunakan MIUI atau Harmony OS resmi. Dan seperti biasa, Abang harus siap hidup tanpa Google Mobile Service bawaan secara natif. Jadi mesti pakai trik pihak ketiga buat akses aplikasi penuh. Kesimpulannya, Huawei Pura 90 Pro Max ini adalah rajanya fotografi mobile berkat kamera 200 megapiksel periskop dan bodi super tangguh Kunlun Glass 3. Tapi pastikan Abang bisa menerima minus fingerprint di samping dan absennya Google bawaan sebelum membelinya. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Huawei Pura 90 Pro Max yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.